Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar saya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19 telepon 203 839 atau ke layanan SMS 08122103, ke nomor pribadi juga boleh ke 081 0812 2116740. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tentu harapan kami para pecinta Embun Pagi tetap diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadah sholat subuh yang baru saja kita kerjakan semoga diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha bahwa bi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dijamin hidupnya oleh Allah. Makin sering sholat berjamaah subuh, insya Allah makin banyak jaminan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah terus dalam berjamaah sholat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini layanan SMS ya, beberapa SMS yang masuk ke nomor pribadi saya. Ini ada 4 orang yang hampir sama pertanyaan mengenai mauludan ya. Ini ya. Katanya ada maulud, ada maulid. Ya, kalau maulud itu orangnya yang dilahirkan ya. Nah, kalau maulid itu yang melahirkan. Bisa juga maulud artinya orang, maulid artinya tempat. Nah, itu yang penting ya. Jadi mau maulid silahkan, yang penting esensinya adalah pengajian, itu intinya ya. Yang kedua, salah satu ayat Al-Quran ya, yang menjelaskan pentingnya mengkaji, mendalami sejarah. Surat Al-A'raf 176. Faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah peristiwa masa lalu itu agar mereka mentafakuri. Ayat ini jadi dasar, salah satunya adalah boleh memperingati peristiwa bersejarah. Ya. Nah, karena itu bagi siapapun yang sering mengadakan memperingati peristiwa bersejarah, baik yang sifatnya pribadi, ya, yang sifatnya pribadi umpamanya ulang tahun pernikahan, ya, kemudian ulang tahun pernikahan kantor, kita mengadakan bagi-bagi rezeki kepada teman dan sahabat, anak-anak yatim miskin doa silakan. Itu kenapa? Sejarah buat kita. Syukuran pernikahan, syukuran hal-hal yang menyangkut pribadi, boleh yayasan, kantor, nggak ada masalah ya. Karena pasti setiap perjalanan tuh ada pelajaran kan di situ. Yang sifatnya nasional juga ada peringatan-peringatan bersejarah. Baru kemarin kita lewat kan hari santri kan, ada lagi hari santri, terus 28 Oktober Sumpah Pemuda, nanti sebentar lagi 10 November Hari Pahlawan. Memperingati peristiwa bersejarah itu bagian dari perintah Al-Quran. Faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah peristiwa masa lalu itu agar mereka mentafakuri gitu. Yang kedua, apa tujuannya memperingati peristiwa bersejarah ini? Minimal ya, satu, mengambil peristiwa dari sejarah adalah pelajaran. Karena peristiwa yang terjadi, baik yang sifatnya pribadi, nasional ataupun agama, itu pada pelajaran di situ. Karena ada pelajaran, maka penting diperingati. Pelajaran dari sejarah namanya ibrah. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat terakhir kan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang berpikir.
Nah, kisah-kisah mereka. Nah, siapa mereka itu sangat luas. Ada pelajaran. Bisa dibayangkan kalau kita tidak tahu pelajaran sejarah Nabi umpamanya. Tanggal berapa lahirnya, siapa anaknya, apa pekerjaannya, man ahabba syai'a bahwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Nah, jadi yang kedua, tujuan memperingati peristiwa sejarah itu adalah ada cinta di situ. Kalau kita mencintai seorang kan tahu tanggal lahirnya, tahu kebiasaannya, tahu juga apa orang mana dan yang lainnya. Nah, man ahabba syai'a bahwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya, jadi tawanan. Jangankan tingkat Nabi ya. Kita mencintai binatang saja kan, aduh, Masya Allah ya. Pecinta burung coba pagi-pagi udah mandiin makanannya, sampai kurungnya, sampai dikawinkannya, sampai dipeliharanya, diternak dan sebagainya. Cinta sama anak coba lihat. Orang tua itu berangkat subuh, pulang tunuh, nyari nafkah. Untuk siapa? Untuk anak. Nah, kebayang itu kalau tidak ada rasa cinta. Cinta sama istri, cinta sama suami, nah itu. Nah, itu kepada manusia, apalagi kepada Nabi, begitu. Jadi rumus itu, man ahabba syai'a bahwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya, begitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisakah orang tua memohonkan ampun untuk anak-anaknya? Hatur nuhun. Oh bisa Bu, silahkan ya. Silahkan minta. Karena perintahnya begini. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ketahuilah tidak ada sembahan kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, mohon ampunlah atas segala dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan ampun mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nah, makanya ada doakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nah, siapa yang baca doa itu sebanyak yang didoakan kalikan 10, insya Allah sebanyak itulah pahala mengalir kepada yang mendoakan. Berdasarkan surat Muhammad ayat 19 ini, jadi dasar boleh mendoakan sesama muslim. Ada yang doa yang lain, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan aku dan keturunanku menegakkan salat. Ada doa yang lain, Rabbi habli minas sholihin. Jadi minta anak soleh, memohonkan ampun, memintakan rizki, memintakan sehat, memintakan karirnya baik. Itu bahkan dari Nabi mengatakan doa ul walidain yukdi ilal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Nah, makanya orang tua itu memang secara fisik sudah lemah. Tapi jangan lupa, ada yang produktif. Apa? Doanya. Walaupun tidak diminta, pasti orang tua itu mendoakan anaknya. Bahkan bukan hanya saya, mungkin semua orang tua kalau berdoa lebih banyak untuk anak daripada dirinya. Dan itu amal soleh. Ya, saya ulangi, amal soleh. Jadi warisan dari orang tua itu bukan hanya harta, bukan hanya uang, bukan hanya rumah, kebun, sawah, tapi apa? Doa. Makanya sukses kita tidak lepas dari doa orang tua. Karena tidak lepas dari doa orang tua, sebagai anak yang soleh, penting mendoakan orang tua, penting menziarahi makomnya, penting menghormati orang tua. Sebagai apa? Tanda terima kasih. Karena ada yang disebut dengan doa unjariyah. Doa itu yang mengalir kepada anak cucu, begitu ya. Gitu ya, silahkan. Umpamanya ibu ya, juga lupa ya. Setiap berdoa yang namanya kami, begini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri.
Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Pasti kami termasuk orang yang rugi. Karena kami di situ, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Di dalamnya bukannya sendiri, tapi kami. Nah, kalau sudah kami, di dalamnya termasuk anak-anak kita. Gitu ya. Makanya doa dalam Quran lebih banyak Rabbana. Ya Allah ya Tuhan kami. Robi ada, cuma tidak sebanyak Robbana. Berarti konsep doa saja kaum muslimin harus hidup berkami-kami begitu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang lakukan, padahal Allah lebih suka kalau kita tidak membalasnya. Adakah solusi selain memaafkan? Ya. Jadi kalau orang itu disakiti ya, disakiti kemudian saya baca ya nih baru ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Punten mau tanya, bagaimana mengatasi kezaliman yang orang lakukan kepada kita, padahal Allah suka kalau kita tidak membalasnya. Apakah ada solusi lain supaya kita bisa memaafkannya? Ya begini ya, bila kita disakiti atau dizalimi, idfa billati hiya ahsan, tolak dengan prestasi kebaikan. Nah, ada yang sifatnya ritual. Nah, kebaikan ritual itu begini, pagi disakiti jawab dengan duha, gitulah. Masih juga disakiti jawab dengan baca Quran. Masih disakiti juga jawab dengan zikir. Masih disakiti juga jawab dengan istighfar. Masih sakiti juga jawab dengan bersedekah, ibadah sosial. Sudah menjawab dengan prestasi kebaikan, nah, baru kita doakan. Ya, didoakan. Doa yang bagus salah satunya surat Al-A'raf ayat 89. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihin. Minta dibukakan kepada kebaikan. Bahwa selama ini dia keliru gitulah. Nah, sudah didoakan itu, belum juga malah tambah mendolimi. Doa berikutnya, Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Nah, ya Allah, aku hambamu, dia juga hambamu. Dia sudah menyakiti aku dan keluargaku. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Berikan kepada mereka siksa 2 kali lipat. Ya, gitu. Itu sudah keras itu doa itu. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 68 kalau nggak salah. 67 atau 68. Nah, karena ada doa ini ada dalam Al-Quran, ada kondisi tertentu di mana kita sudah tidak berdaya, udah berdoa kepada Allah. Tapi saya yakin dengan kekuatan doa, orang akan baik kepada kita. Yakin itu ya. Karena orang yang dizalimi kan doa itu, doanya diijabah gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Pak Ustadz, saya mau rujuk dengan mantan suami, tapi kekeh pihak orang tua tidak setuju. Apa solusi yang terbaik? Ya musyawarah lah, ya musyawarah dengan baik, komunikasi dengan baik. Saya khawatir kalau orang itu tidak menyetujui, ujungnya dipaksakan, niat nikah menimbulkan masalah baru. Niat nikah baik malah menimbulkan masalah yang baru. Apa alasannya? Kalau alasannya syar'i, kita terima. Tapi kalau alasannya nafsu, apalagi dendam, nah, kita pertimbangkan. Begitu. Karena pernikahan itu kan kami. Pertemuan antara kami dengan kami. Keluarga besar istri, keluarga besar suami. Karena pertemuan 2 keluarga besar, maka alhamu al-maut kata Nabi. Adik ipar saja jadi kematian di rumah tangga. Coba adik ipar saja. Bila tidak setuju, itu jadi kematian di rumah tangga. Adik ipar, kakak ipar, apalagi orang tua. Ya kan nikah orang duaan tidak bisa. Tetap pertemuan 2 keluarga besar.
Dan yang konsultasi ke saya tuh banyak yang rumah tangganya bermasalah. Salah satunya apa? Memaksakan kehendak melupakan jasa orang tua. Memang rukun nikah 5 ya. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Restu orang tua tidak ada. Tapi jangan lupa, itu termasuk syarat mendapatkan pintu sakinah. Bahkan mazhab Imam Syafi'i sebaiknya orang tua yang mencarikan, gitu kan? Nah, minimal restu orang tua. Makanya kawin lari atau nikah siri bermakna tanpa sebutan orang tua bisa saja sah karena terpenuhi rukunnya, tapi secara akhlak dia telah mengecewakan orang tua. Dan setiap mengecewakan orang tua itu yang disebut dengan qat'ut thariq, akan menutup pintu-pintu kebahagiaan. Nah, kalau rezeki pintu kebahagiaan, maka pintu rezeki ditutup oleh Allah. Kalau sehat merupakan kebahagiaan, pintu sehat ditutup oleh Allah. Kalau sukses merupakan kebahagiaan, pintu sukses ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengecewakan orang tuanya. Bahkan ada hadis yang cukup keras ya, adiyatul walidain a'dumi indallah minaksil ka'bati wal baitil ma'muri khamsya asyarata marah. Siapa yang mengecewakan kedua orang tuanya, sangat besar dosanya di sisi Tuhannya, melebihi menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur 15 kali. Capek. Luar biasa ini, bolak-balik haji umroh tidak baik sama orang tua, bisa habis pahalanya. Makanya selama anak itu baik sama orang tua, jangan khawatir. Pasti Allah akan mengalirkan pintu-pintu kebaikan. Dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau nggak salah An-Nisa 59. Taati Allah, Rasul, dan pemerintahan kalian. Itu kalau bicara taat. Kapan Idul Fitri, tunggu pemerintah. Kapan saum, tunggu pemerintah. Itu ada ayat Qur'annya. Tapi kalau bicara terima kasih, anishkurli wali walidaika. Berterima kasih kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi Allah orang tua, kalau bicara jasa. Rasul kalah. Nah, pemerintah kalah. Nah, ini sekaligus meluruskan. Karena 2-3 hari yang lalu ada sekelompok ibu-ibu yang nelpon saya, sekaligus juga ketemu akhirnya, hilang anaknya. Ternyata sudah dibaiat oleh komunitas tertentu, karena sumpah baiat ini, sumpah kesetiaan, demi kelompoknya, boleh meninggalkan orang tuanya, bahkan na'udzubillah kesananya, boleh mencuri barang orang tuanya. Ini keliru nih, ya, ini keliru. Ikut ormas silahkan, ikut harokah silahkan, ikut kelompok silahkan. Kelompok apapun yang kita ikuti selama baik, silahkan. Tapi jangan lupa, bila ada kelompok yang boleh meninggalkan orang tua, boleh mencuri barang orang tua, ini termasuk kelompok yang sesat dan menyesatkan. Gitu ya. Gitu ya, jadi pertimbangkan saja. Gitu ya. Pak Ustadz, rumah tangga saya sudah hambar. Dulu penuh dengan kemesraan, canda, tawa. Nah, sekarang sudah mulai saya curiga sama suami saya. Jangan-jangan ada pil ya, pria idaman lain. Nah, itu ya, pil itu ya. Kalau solusinya gimana katanya ya. Begini ya, Masya Allah ya, ini ada-ada aja nih ya, yang seperti ini ya. Jadi gini, kalau lihat hadis Nabi, man mayyuhramul rifqa yuhramul khair, gitu kan. Nah, bila tidak ada kasih sayang di rumah, maka tidak ada kebaikan. Terumus itu. Mayyuhramul rifqa yuhramul khair. Tidak ada kasih sayang, maka tidak ada kebaikan. Itu kalau sudah hadis ini kita pegang, kalau kita ingin dapat kebaikan di rumah, pintu pertama kasih sayang. Suami sayang istri, istri sayang sama suami, kakak beradik saling menyayangi, maka pintu kebaikan dibuka. Makanya kalau kita ingin tahu rumah tangga yang berkah, berkah itu dialiri kasih sayang Allah. Tidak dilihat dari rumah yang mewah,
tidak cukup dengan mobil yang mewah, tidak cukup dengan dangdan yang mewah, tidak cukup dengan taman yang mewah. Tiap hari makanan yang lezat tidak cukup. Rumah berkah itu udah kata Nabi, idza aradallah bi ahli baitin khairan adhala alaihim babarifki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan dalam rumah mereka pintu kasih sayang. Nah, jadi pintu kasih sayang. Terus gimana kalau sudah hambar begitu? Curiga itu nggak boleh ya, tapi penting. Ya, gitu ya. Curiga itu nggak boleh, tapi penting. Jangan lupa, suami milik Allah, ibu milik Allah. Kalau ada kabar selentingan, kabar nih, suamimu gini. Selama belum kelihatan oleh mata sendiri jangan. Karena hancurnya rumah tangga karena kila wakola. Katanya dan katanya. Nah ini. Cenah kata orang Sunda. Gitu ya, satu, hati-hati dengan kabar yang tidak baik karena boleh jadi itu mengandung fitnah gitu. Yang kedua, salat tahajud. Karena salat tahajud itu wastiftahul libabil guyub, akan membuka pintu-pintu kegaiban. Yang aslinya tidak tahu jadi tahu. Caranya gimana? Kita serahkan kepada Allah. Asalnya cenah, oh ternyata benar. Nah, yang ringan, zikirnya baca surat Al-Fatihah yang banyak. Karena surat Fatihah itu disebut suratul waqiyah. Surat penangkal kesulitan. Surat penangkal berbagai masalah. Di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kurang lebih 36 nama surah Al-Fatihah. Salah satunya disebut suratul waqiyah. Penangkal berbagai kesulitan. Nah, berapa lama, berapa banyak, sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, mintalah kepada Allah. Diulang-ulang. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai engkau sendiri yang bosan. Gitu ya. May yuhram rifqa yuhramul khair. Barang siapa yang tidak ada kasih sayang, maka tidak ada kebaikan. Ya, kalau kasih sayang hilang, maka kebaikan hilang. Tanamkan kasih sayang dimanapun. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Gitu ya. Apa bentuk kebaikannya? Minimal kita sedang menyayangi. Kalau kita sayang sama si A, kemanusiaan nih. Satu saat Allah akan menggerakkan si B membantu kita. Itu kepada orang lain, apalagi pada pasangan kita. Gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pun anak bisa sasiheunana Pak Ustad. Kalau ini sudah ada rencana masalah nama ya. Masalah nama ini dari sekarang sudah jadi gunjingan, terus jadi bicara wesen. Suami istri berbeda, akhirnya datang ke saya sebagai neneknya. Minta nama anak. Gimana menurut Pak Ustadz? Ya bagus ya. Kalau masalah nama itu yang penting punya makna yang bagus. Baik makna dari bahasa Arab, dari bahasa Eropa, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sunda, mangga. Yang untung atau nami untung, mangga. Bahasa Arabna pauz, mangga. Badai paujan, badai pauji, silakan. Ya. Ini ingin dapat rezeki, mangga pada Muhammad Rizki dan sebagainya. Boleh ya. Hanya sebelum memberikan nama, ibu tahu dulu maknanya. Saya bersyukur dikasih nama Mukhtar ya. Mukhtar, katakan. Khalid. Nah, alhamdulillah. Orang yang terpilih, Khalid kekal. Gitu kan. Itu maknanya bagus. Sama nama anak juga begitu. Karena ada santri yang beberapa santri diganti namanya sama istri saya karena maknanya nggak bagus. Boleh Bu ya, silahkan. Mau para nabi kalau laki silahkan. Saya punya jamaah Muhammad Isa Sulaiman, mangga. Pada Yusuf wae, mangga. Pada Idris wae, mangga. Para nabi silahkan. Atau nama tokoh nasional silahkan. Ya, saya punya teman
Aminoto gitu kan. Dari mana? Oh, dari Cokro Aminoto. Karena campuran Jawa Sunda jadi Dinata ujungnya. Silahkan ya. Boleh ya Bu, silahkan. Karena nama itu mengandung doa kan, mengandung doa. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz, gimana solusinya? Lisan anak saya ini sudah tidak terjaga. Kadang dia berani bicara kasar, ya, bicara kasar. Yang ujungnya pertengkaran dengan ibunya. Dengan sekolah di rumah, dibimbing orang tua banyak pikiran, anak-anak di rumah. Ya lisan itu ya Bu ya, yang penting kita memberikan contoh itu saja. Karena kan al-ummu madrasah, ibu itu sekolah. Al-baitu madrasatul ula, rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak. Makanya di rumah mesti kita teladan. Kalau perlu simbol-simbol nasihat kita munculkan di rumah. Saya masuk seorang rumah ya, rumah seseorang, di pintu sudah mulai masuklah dengan ucapan salam. La yadkhulu qablas salam. Jangan masuk sebelum salam. Akhirnya anak-anaknya semuanya tad katanya, udah salam. Nah, ada juga di situ di dekat meja makan, mulailah dengan berdoa. Sebelum makan berdoa dulu. Karena kadang-kadang kita lupa kan, begitu lihat tulisan jadi ingat, oh minimal basmalah. Masuk kamar mandi ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, setelah itu ada pas sebelah kanan, jangan sholat kecuali berjamaah. Itu nasihat. Dan itu gambaran bahwa al-baitu madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan membentuk pribadi anak. Karena orang tua itu kalau banyak bicara tapi teladan tidak ada, itu malah jadi pusing anak itu. Gitu ya? Ya, satu. Yang kedua kalau bicara doa, ibu banyak baca doa yang Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku di sisiku anak yang tidak bermasalah. Itu doa Nabi Zakaria ya. Dan ini doa ini luar biasa ya. Saya lihat banyak yang berhasil dengan doa ini ya. Surat Ali Imran ayat 38 gitu ya. Pak Ustadz, saya selalu berdoa agar anak-anak diberi kemudahan untuk dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kenyataannya ada yang bercerai. Bagaimana caranya menyikapi masalah tersebut? Ya, begini ya. Yang namanya manusia yang dianjurkan adalah usaha. Dan doa adalah penyempurna usaha kita. Jadi belum sempurna. Usaha jasmani terus. Tapi tidak berdoa. Makanya doa adalah penyempurna usaha kita. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ibu bapak jangan merasa gagal mendidik anak. Udah, karena sudah dewasa kan. Karena sudah dewasa, tanggung jawab dia. Kita sudah mendoakan, sudah memberikan contoh, sudah ngasih modal pendidikan, sudah membimbing, ujungnya malah tidak sesuai dengan harapan. Udah ya Allah, ini namanya takdir. Jangankan setingkat kita, ya setingkat para nabi saja. Saya ketika baca kisah Nabi Nuh itu Masya Allah. Sudah anak satu-satunya, coba. Allah merintahkan bikin perahu, karena akan ada banjir. Itu namanya himyah ya. Himyah itu mencegah. Al-himyah ra'su kulli dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sudah masuk dalam perahu semuanya. Pas mau berdoa, Nabi Nuh lihat anaknya nggak ada dan istrinya. Sampai Nabi Nuh kan berdoa, Rabbi innabni min ahli, ya Allah ini keluargaku, ini anakku, ini istriku, kenapa nggak masuk dalam perahu? Allah berfirman, laisa min ahlika, itu bukan keluargamu. Akhirnya berpisah Nabi Nuh dengan anak dan istrinya. Begitu berlayar Nabi Nuh baca doa, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah itu setingkat Nabi. Kalau kegagalan anak mutlak dosa orang tua, berarti Nabi Nuh gagal mendidik anak.
Nah, Nabi Nuh sudah berusaha untuk membimbing anak, adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Itu ya. Tapi selaku orang tua, teruskan doa. Karena boleh jadi doa itu akan mengalir sampai anak cucu kita. Oh, ternyata anak saya supaya rukun rumah tangganya tidak rukun. Boleh jadi doa ibu akan kena ke anak kita, cucu kita. Nanti cucu kita nggak bagus, boleh jadi kepada cicit kita. Doa itu mengalir sampai keturunan. Makanya terus berdoa, karena kita tidak tahu dari doa keberapa anak kita saleh dan salihah. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana untuk mengusir godaan setan? Ya, saya di kantor lingkungan udah mulai kurang kondusif. Ya. Hampir semua teman kawan saya senang olahraga golf, ya, dan pastilah yang punya golf kedinya yang perempuan kebanyakan. Saya niat menghormati atasan saya, tapi lama-lama saya jadi kecipratan khawatir dosa, dan sudah ada teman saya yang terjerumus dengan dosa. Ya, satu-satunya cara pertama kita harus patuh aktif ya. Patuhi atasan, patuhi aturan kantor, tapi aktif memberikan masukan. Jangankan sama atasan, sama orang tua saja ada saatnya orang tua dengar anak. Ada saatnya atasan dengar bawahan. Ada saatnya kita dengar teman dan sahabat kita. Diingatkan, tentu dengan cara yang sangat baik. Dalam Quran ada qaulan karima, ada qaulan sadida, ada qaulan bil hikmah, ada qaulan baligha. Gunakan kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang penuh dengan sopan, kata-kata yang bisa jadi solusi. Jangan kasar. Karena kalau kasar, jangankan orang lain, jangankan atasan, anak saja nggak nurut kan. Begitu ya. Walau alam bisa. Yang lainnya kalau bicara doa, ya penting kita meminimalisir saja. Minimal awalnya itu meminimalisir maksiat. Terus saja orang lain berbuat, kita tidak. Nah, itu bisa aktif, patuh aktif. Ya. Ya, berikutnya kami akan mengadakan ulang tahun pernikahan dengan teman dan sahabat. Masukan-masukan dari teman, udahlah ibadah sosial saja, ngumpul dengan anak yatim. Ada yang mengatakan sudah traktir teman saja. Ya. Mohon saran Pak Ustaz bagaimana cara bersyukur yang baik. Ya, fattakullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi kalau lihat ayat ini, Ali Imran 123, syukur itu yang paling utama dengan takwa. Nah, apa itu takwa? Waqoyaki wikoyah, artinya hati-hati, artinya teliti. Terjemah yang gampang dipahami, takwa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ingin bersyukur malah mengadakan acara yang menyebabkan jauh kepada Allah. Nah, ini keliru. Saya pernah mendengar seseorang syukuran pernikahan. Diadakanlah maaf minuman keras, diadakanlah dangsa, diadakanlah na'udzubillah. Itu bukan bersyukur namanya. Bersyukur itu fattakullah la'allakum tashkurun. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Saya senang ya ada acara waktu itu, ikut saya juga hadir karena suruh memimpin doa. Gimana Bu acaranya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Pertama dari ibadah zuhur kita khatam Quran. Nah, setelah zuhur khatam Quran baru makan siang bersama. 1 jam karena oleh 60 orang. 60 orang kan berarti 1 juz berdua. Cepat itu kalau yang sudah ahli bacaannya. Setelah makan siang kita langsung santunan katanya. Setelah santunan diisi dengan cerita-cerita pendek selama perjalanan rumah tangga. Semacam pahit getir ya. Kisah-kisah selama rumah tangga. Dan itu yang rupanya menarik untuk kawan dan sahabat saya katanya. Jadi gimana ketika menghadapi suami sakit, bagaimana ketika istri melahirkan,
bagaimana ketika mendidik anak. Dan alhamdulillah tidak terasa asar sudah selesai. Terus teman-temannya cerita, ini yang dimaksud dengan syukuran. Sehingga kita pulang dapat ilmu, kita bisa meniru dari hal yang baik, sekaligus juga apa? Begitu dapat nikmat, kita memberikan kenikmatan kepada orang lain dengan menyantuni anak yatim. Itu yang disebut fattakullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ini harus syukur, malah mengadakan upacara minuman keras, mengadakan acara yang berbau maksiat. Itu bukan syukur, kufur namanya. Kalau syukur pasti ditambah nikmat. Kalau kufur, inna azabi lasyadid. Itulah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, masih bersama 102,3 Rasa FM. Jangan kemana-mana, masih tetap di acara Embun Pagi. Dan kita simak dulu syair lagu berikut ini, insya Allah bermanfaat. Nih ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana solusinya supaya tidak khawatir? Ya, supaya tidak khawatir tidak diterimanya ibadah kita. Ya. Yang pertama, penting kita mendalami tata cara ibadah itu. Supaya tidak khawatir sholat kita, khawatir nggak diterima. Coba lihat nih, bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, bagaimana kaifiyah tata cara sholat. Minimal mendekati kesempurnaan, itu satu. Ya. Begitupun masalah ibadah yang lain. Aduh, jangan-jangan nih umroh saya nggak diterima. Nah, periksa. Terpenuhi nggak rukun umrohnya, gitu kan? Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan syafi'an, syafaat. Apa syafaat itu? Melengkapi. Ada ibadah yang bisa melengkapi ibadah yang lain. Salah satunya apa? Sholawat. Kata Nabi, aksiru minas sholati alayya. Perbanyak kalian bersolawat kepadaku. Nah, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, au lailatul jum'ah, atau pada malam Jumat. Wa man fa'ala zalika, siapa yang mengamalkan amalan itu, syahidan wa syafi'an. Nah, jadi saksi bahwa kita cinta kepada Nabi, wa syafi'an, dan jadi syafaat. Apa itu syafaat? Melengkapi yang kurang, menambah yang bolong-bolong, menyempurnakan yang tidak sempurna. Umpama nih, kita sholat asar 3 rakaat khusyuk, pas rakaat keempat hujan besar. Jelas sholat kita jadi cepat karena ingat maaf cucian mungkin. Tamat asar, tamat. Tapi kita jujur, rakaat terakhir saya nggak khusyuk. Sebut saja orang itu wafat, meninggal dunia. Dapat kitab amal. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Baca catatan amalmu, sudah cukup dirimu yang menghisapmu. Dibuka, semua amalan tercatat di situ. Tidak ada yang terlewatkan. Pas membuka sholat, ternyata seluruh sholat wajib sempurna semua, termasuk sholat asar. Ya, kita selaku orang yang pernah tidak khusyuk sholat asar rakaat terakhir, ya Allah, saya pernah nggak khusyuk sholat asar rakaat terakhir karena hujan. Kenapa dalam catatan amal sempurna? Nanti ada jawaban di situ. Engkau sering bersolawat. Kekurangan sholat asarmu ditambal dengan solawat. Itu. Jadi yang asalnya tidak sempurna jadi sempurna. Yang kedua, bacaan Quran. Quran juga akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Apa? Melengkapi amalan yang kurang. Kan tidak semua ibu bisa masak. Sedangkan fadilah masak untuk suami, coba lihat, luar biasa. Tapi terbatas kemampuan. Saya nggak bisa masak untuk suami, hanya ala kadarnya. Ibu meninggal dunia. Dalam catatan amal ternyata ibu masak sempurna. Ya Allah, saya nggak bisa masak. Kemudian Allah berfirman, kamu sering baca Quran. Kekurangan memasak, kekurangan di rumah tanggamu, diganti dengan bacaan Quran. Gitu ya.
Jadi terus beramal soleh, terus beramal soleh, terus beramal soleh. Karena amal soleh itu saling menopang antar satu dengan yang lain. Begitu ya. Ya, berikutnya. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebentar ya, saya baca dulu nih. Ya, untuk sahabat-sahabat saya yang Masya Allah ya, yang sering berikan masukan nih, hatur nuhun ya. Manawi ayah amalan supados tiasa pendak sareng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak, ya sangat banyak. Pernah satu saat ada yang datang kepada Nabi. Walau alam ya, dalam wilayah ikhtilaf siapa nama sahabat itu. Nah, ayahku sedang sakit ya Rasulullah. Terus saya minta doanya. Sekaligus minta solusinya. Karena ayahku ingin berjumpa dengan engkau. Tapi kondisi jarak begitu jauh. Kemudian sakit, apa solusinya? Nah, kemudian orang ini dinasihati oleh Nabi. Perbanyaklah membaca sholawat. Salah satu yang dibaca adalah Sallallahu ala Muhammad. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Itu sholawat yang ringan tapi berat timbangannya. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, coba lihat. Siapa yang baca Sallallahu ala Muhammad akan diberikan 70 pintu rahmat. Salah satunya bisa mimpi berjumpa dengan Nabi. Pulanglah orang ini, kemudian disampaikan kepada ayahnya, kalau ayah rindu sama Nabi, udah bacalah itu. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Entah berapa ratus, entah berapa ribu kali tiap ingat Nabi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Saya lihat dalam beberapa riwayat setelah berhari-hari betul mimpi berjumpa dengan Nabi. Dan setelah itu beliau wafat. Rupanya membaca sholawat sebagai pengantar kematiannya. Ini bagian dari amal soleh. Itu ya satu. Yang kedua, wal julusu ma'al fuqara. Seringlah duduk bersama orang-orang fakir. Apa maknanya? Banyak bersedekah, banyak membantu orang yang tidak punya, tentu sesuai dengan kemampuan. Yang namanya infak itu kan la yunfikuna pisarro wadoro. Kerboga ngabantos, teboga ngabantos. Lagi punya membantu, tidak punya bantu. Tentu ketika punya uang ya dengan uang, tidak punya uang doakan. Minimal nasihat. Makanya ngajar anak-anak yatim itu pahalanya besar. Karena nasihat kan, memberikan nasihat. Nah, nanti nasihat itu yang akan mengubah nasib anak itu. Jadi jangan sampai salah apa, tuh boga aku duit lepat. Kalau punya uang dengan uang, tidak punya uang dengan nasihat, dengan pendidikan gratis, wah itu pahalanya besar, gitu ya. Nah, kalau itu nggak bisa, nah, cara berikutnya minimal 3, rajin-rajin berjamaah sholat. Karena berjamaah sholat di masjid itu bagian dari pintu berjumpa dengan Nabi SAW. Pak Ustadz, sekarang saya patah semangat karena anak yang saya dambakan menjadi pelanjut kebaikan saya ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak sesuai dengan saya. Gimana solusinya? Saya kemarin, ya tadi malam ya, tadi subuh jam berapa? Jam 3:15 atau jam 3 ya, saya posting ke teman-teman. Setiap ranting pohon bisa patah. Bagi orang yang beriman tidak boleh patah semangat. Terus berjuang. Dalam Al-Quran betapa banyak pengikut Nabi. Wa madaufu wa mastakanu. Dia tidak lemah, tidak putus asa. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang yang sabar. Siapa pengikut Nabi cirinya? Siapa pengikut Nabi itu? Yang tidak putus asa, yang tidak lemah, terus berjuang. Kalau anak yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan, udah harus punya anak cadangan. Anak cadangan bukan nikah lagi, bukan ya. Punya anak asuh kan, bantu anak yatim. Karena ada anak yang tidak kita lahirkan. Ada anak yang tidak kita lahirkan. Siapa? Anak angkat, anak asuh, anak didik, anak yang kita bantu sekolahnya. Kalau perlu sekolahnya, bajunya, nikahkan. Kan kata Nabi, berbahagialah orang yang ada anak yatim di rumahnya.
Itu anak cadangan kita, karena tidak semua anak darah kita baik. Nah, makanya berbahagialah seorang guru ya, nih teman-teman ya, yang dari SPG 2 yang ngajar, ini cubu datang tunu, ngadidik budak batur kan. Nah, kalau tulus ikhlas itu yang akan menolong kita, itu yang akan jadi cadangan anak kita. Gitu ya, untuk salah seorang bapak nih, yang minta dirahasiakan nomor dan namanya. Kenapa ya saya sering ngadu mendadak kepada Allah di saat saya ada masalah. Kadang-kadang begitu beres masalah lupa kepada Allah. Ini gambarannya menangis ya. Ya manusia biasa ya. Ideanya begini. Ta'aruf ilallah biraho ya'ribka bisidati. Ingatlah Allah di saat kaya. Ya'ribka bisidati. Pasti Allah ingat ketika kita miskin. Itu hadis Nabi. Ingatlah Allah di saat punya kedudukan. Nanti pas pensiun Allah ingat sama kita. Ingatlah Allah di saat sehat. Pas sakit Allah ingat sama kita. Ingatlah Allah di saat panen. Pas peceklik Allah ingat sama kita. Itu yang bagus. Tapi daripada tidak, lebih baik begitu. Sakit ingat Allah. Itu lebih baik daripada ingat yang lain. Gitu ya. Karena Allah itu bukan hanya tempat pengaduan orang-orang susah ya. Saat bahagia ingat Allah, begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Anak saya sudah cukup untuk menikah Pak Ustadz. Kenapa ya malah orang tua jadi gelisah? Tapi anak saya tenang-tenang saja, kan katanya sudah pasti ada jodohnya Pak. Ya jadi begini ya, wajar ya kalau orang tua itu gelisah ya. Kalau menghadapinya gimana ya? Ya manusia biasa lah. Teruskan berdoa saja. Nah jangan lupa terlibat dalam berbagai kebaikan. Saya bilang ya, orang tua terus berdoa. Yang kedua, orang tua atau anak terlibat dalam berbagai kebaikan. Baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Pernah saya cerita ya, ada seorang yang cari jodoh susah. Akhirnya dia keliling sholat berjamaah. Itu kalau hari Sabtu Ahad. Duhur di Al-Uhwa, asar di Istiqomah. Di Bandung saja keliling gitu. Bawa motor, naik. Dan ada kebiasaan yang baik. Dia sering membereskan sendal. Nah, jadi kalau sendal asalnya menghadap ke dalam. Jika orang pulang sholat itu langsung enak pakainya. Di satu masjid, tidak usah saya sebutkan ya, masjid di mana. Hujan besar. Langsung dia ngambil payung. Setiap jamaah yang keluar dari masjid dia payungin itu. Dan ternyata dari situlah dia dapat jodoh ya. Neng di mana lingi? Ya karena perempuan kan. Akhirnya ceritalah. Saya sudah beres dari UPI. Ngambil apa? Matematik. Sekarang ngajar di satu SMA swasta. Terus di dia ngahaja Pak Abdi Sabtu Ahad milarian kasayan bahasa Sunda ya, milarian kasayan sholat keliling tiap masjid. Minta telepon akhirnya. Apa yang terjadi? Nikah dengan anaknya. Ini kan luar biasa ya. Ar-rihlatul ghaib. Perjalanan yang gaib jodoh itu. Ada lagi teman sekantor saya nih. Satu saat umroh ya, kata jamaah, Neng cenah bapak ini ketinggalan ikat pinggang. Punten ya kalau mendengarkan nih. Ini nyata kisahnya nih. Aduh kumaha tuh Pak. Tiasa dibantos ku abdi. Mun tiasa mah ka bandara kan. Coba ke Jakarta ke sana. Ya sementara si bapak ya masih di perjalanan kan. Ada waktu kurang lebih 4 jam lagi untuk naik pesawat kan terbang umroh. Akhirnya tapi cenah supados ieu kepun anak kadinya nyangakeun ieuna ikat pinggang. Bertigalah berangkat. Anaknya dengan temannya dia menemani ke sana. Kebetulan pas anaknya ada acara ke Jakarta. Dan alhamdulillah apa yang terjadi sekarang jadi mantunya. Gara-gara apa? Ikat pinggang. Ada yang gara-gara payung, ada gara-gara ikat pinggang ya. Ini Masya Allah jodoh itu ya. Sekarang udah punya anak 2 ya. Wilujeng ya Kak si Teteh nih. Saya panggil Teteh saja ya.
berikutnya ya sebentar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah dengar tausiah bahwa sedekah yang paling besar adalah sedekah kepada Ustadz. Mohon pencerahannya. Pak ya, Ustadznya butuh merenteh ya. Begini ya. Sedekah itu kan baik. Sedekah baik. Maka berikanlah dengan cara baik. Kepada orang baik. Dengan cara baik. Di tempat yang baik. Gitu ya. Karena misi sedekah adalah melahirkan orang-orang baik. Kalau dia tidak baik, berhak menerima sedekah, sampaikan. Kalau belum sholat, nih, teteh kasih sedekahnya, tapi rajin sholat. Jadi misi kita itu bagaimana sedekah melahirkan orang-orang baik dan mempertahankan kebaikan yang ada. Kalau ustaz itu baik, tidak salah. Nah, satu. Kedua, coba lihat surat Al-Baqarah, kalau nggak salah 273. Nah, yang dapat sedekah itu orang fakir. Siapa orang fakir itu? Lihat ayat ini, uhsiru fi sabilillah, yang terbelenggu di jalan Allah. Nah, la yastati'una darban fil ardh. Dia tidak ada waktu untuk mencari nafkah di muka bumi. Kalau dia dagang, tidak ada waktu untuk dagang. Kalau tani, tidak ada waktu untuk tani. Kenapa? Kalau dia dagang dan tani, siapa yang mengajar anak-anak? Siapa yang tabligh menyampaikan ajaran Islam? Karena dakwah itu sanesaka sampurna, bukan tenaga sesa, harus sungguh-sungguh. Wa ahsin kama ahsana ilaika. Persembahkan yang terbaik. Tidak mungkin terbaik kalau tenaga sisa kan? Nah, itu orang fakir tuh begitu. Kalau zaman Nabi itu ashabus suffah. Sahabat-sahabat yang mengabdikan diri untuk Islam, dia menghafal Quran, dia menjaga kebersihan masjid. Itu yang disebut orang fakir. Jadi kalau sekarang ustadz itu kriterianya pas, tidak salah. Karena kan orang baik diijabah doanya. Sedangkan sedekah itu kan butuh untuk mendoakan. Dalam Al-Quran kan, wassalli alaihim. Maka doakanlah mereka. Nah, doa itu diijabah. Kalau yang berdoanya orang baik. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak baik, maka sampaikan, dibujuk supaya jadi orang baik. Gitu ya, teh. Jadi sekarang banyak yang salah sasaran. Bahkan bagus kalau ngangkat anak asuh, kader ustad. Saya dengan istri itu, ya ini agak buka kartu ya dikit. Nah, sekolahin anak. Oh, alhamdulillah. Sekarang sudah jadi asisten kita. Kalau saya nggak bisa, nah, dia gantikan ini, gantikan. Dan tidak terasa sudah 11 orang. Kalau saya meninggal, kebaikan saya dilanjutkan orang lain. Ada kader. Ustadz di Bandung kan bisa dihitung dengan jari. Makanya kemarin, alhamdulillah, ya, Masya Allah, tuh ujian terberat buat para ustadz. Ya, muludan eueuh meureunanya, sok tahlilan eueuhnya, ruang riung teu meunang sok kebayang. Siapa yang memikirkan anaknya, siapa yang memikirkan makanannya, siapa yang memikirkan nafkahnya. Banyak yang tidak peduli. Makanya saya telepon beberapa teman, saya telepon Bio Farma, saya telepon Pindad, Kang Ilham hatur nuhun ya, mudah-mudahan sing enggak damang ya. Tuh punten ya para ustadz hawatos, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih ya uang, dan itu yang berhak sebetulnya, yang menyampaikan ajaran Islam. Ya mas sedekah yang nerima sholat tara malah ke ustadz ngewa kan tuh luar biasa. Gitu ya teh. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Damang Pak Haji, alhamdulillah abdi sareng saya teh anuti pada larang. Oh iya ya teh damang ya. Waktu ka akang nanya. Abdi tos kaduh putu tilu Pak Ustad. Oh sami sareng abdi tos tilu ge putunya. Ngiring bingah ya, teh nenen sareng Kang Jaka ya, alhamdulillah. Saya yang khutbah nikahnya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sudah 3. Mau nanya bade naroskeun, upami istri saya di masjid atau napi di mana sholatna, margi abdi caket pagedeng-gedeng sareng masjid. Saur seorang ustad di bumi istri mah. Begini ya. Seluruh mazhab sepakat wanita sholat di rumah. Tapi jangan lupa, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun karena kondisi saat itu yang memungkinkan wanita sholat di rumah. Karena beliau lama di Mekah, sekarang makamnya di Mesir.
Saya udah 2 kali ke sana ziarah ya ke Mesir. Nah, fatwa itu muncul karena kondisi. Dan sucinya tanah Mekah ada dalam Quran. Tapi orang Baduy asli Mekah tuh nakalnya ada dalam Quran. Kalau mau ke masjid itu diganggu oleh wanita laki-laki itu. Karena di sana da'ah ya, da'ah itu punten cepat gairah. Di sisi lain, biaya pernikahan cukup mahal sampai sekarang. Sekarang apalagi gambar-gambar porno sudah masuk ke tanah haram. Wah itu na'udzubillah, yang namanya ropa sekarang udah dilanggar ya. Nah, kata Imam Syafi'i, demi keamanan sebaiknya wanita sholat di rumah. Demi keamanan sebaiknya wanita pakai cadar gitu kan. Kalau sekarang kan nyaman, aman. Saya nak ke masjidnya teh. Kok maknya ke pasar ludeng, ke masjid ente gitu ya. Kalau di rumah lebih baik, seharusnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak ada pintu wanita. Nah, gitu. Maka pergilah ke masjid dengan catatan nyaman. Kalau perlu kita bikin komunitas, saling samper kata orang Sunda. Saya udah usia 85 tahun, fisik sudah lemah dan sudah sering gak menjalankan salat. Apakah anak-anak saya bisa mengkodok salatnya? Hatur nuhun. Salat yang boleh silahkan ya. Kalau orang tua punya utang, anak yang bayar. Ada satu mazhab yang membolehkan. Kalau anak-anak bapak-bapak tidak sholat, karena tidak sadar gugur kewajiban sholat. Nah, tapi kalau ingin anaknya berbuat baik, bersedekahlah atas nama orang tua. Insya Allah dengan cara itu akan terhapus dosa orang tua. Sudah jam 6, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Selamat beraktivitas. Dan insya Allah nanti pagi olahraga bersama ya untuk komunitas yang sering ke sana. Dan malamnya di Jati Handap insya Allah ya Kang Didin bisa penak ditunya untuk acara peringatan Maulid Nabi. Bila ada hal yang baik itu rahmat dari Allah, bila salah kata sama manusia biasa mohon dibawakan minta maaf. Insya Allah ketemu lagi dalam waktu dan gelombang yang sama melalui 102,3 Ras FM. Terima kasih banyak nih kepada keluarga besar Pak Epran, keluarga besar Bu Hajatin, keluarga besar Bu Haja Ella, keluarga besar Bu Idris yang selalu peduli. Teh Umu juga, makasih banyak nih. Keluarga besar Pak Lutfi, keluarga besar Pak Tirta yang telah membantu. Alhamdulillah.